Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ananda Intan, Arsilvi, Dia Fitriana, dan Elda Metia. Kami akan mempresentasikan tentang guru dalam pengembangan kurikulum. Pengertian kurikulum dan pengembangan kurikulum. Menurut Dakir tahun 2010 halaman 2-3 mendefinisikan kurikulum sebagai program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan dan dirancangkan secara sistematik atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Menki dan Evan tahun 1967, kurikulum adalah semua pengalaman yang direncanakan dan dilakukan oleh sekolah untuk menolong para siswa dalam mencapai hasil belajar kepada kemampuan siswa yang paling baik. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan kurikulum agar menghasilkan rencana kurikulum yang luas dan spesifik. Proses ini berhubungan dengan seleksi dan pengorganisasian berbagai komponen situasi belajar mengajar antara lain penetapan jadwal pengorganisasian kurikulum dan spesifikasi tujuan yang disarankan, mata pelajaran, kegiatan, sumber, dan alat pengukur pengembang kurikulum yang mengacu pada kreasi sumber unit, rencana unit, dan garis pelajaran kurikulum lainnya untuk memudahkan proses belajar mengajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dea. Peran guru dalam pengembangan kurikulum. Guru merupakan faktor penting dalam implementasi kurikulum karena ia merupakan pelaksana kurikulum. Karena itu, guru dituntut memiliki kemampuan untuk mengimplementasikannya, karena tanpa itu kurikulum tidak akan bermakna sebagai alat pendidikan. Dan sebaliknya, pembelajaran tidak akan efektif tanpa kurikulum sebagai pedoman. Dengan demikian, guru menempati peran dalam pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama, guru sebagai implementer. Yang kedua, guru sebagai adapters. Yang ketiga, guru sebagai peneliti kurikulum. Yang keempat, peran guru dalam pengembangan kurikulum 2013. Yang kelima, guru sebagai desainer pembelajaran. Yang keenam, guru sebagai seniman pembelajaran. Yang ketujuh, guru sebagai motivator pembelajaran dalam pengembangan kurikulum. Yang kedelapan, guru sebagai mediator pembelajaran. Dan yang terakhir, guru sebagai inspirator pembelajaran kurikulum. Dilihat dari segi pengelolaannya, pengembangan kurikulum dapat dibedakan antara lain yang bersifat sentralisasi, desentralisasi, dan sentral-desentral. Yang pertama, peranan guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat sentralisasi. Dalam kurikulum yang bersifat sentralisasi, guru tidak mempunyai peranan. Kurikulum makro disusun oleh tim khusus yang terdiri atas para ahli. Penyusunan kurikulum mikro dijabarkan dari kurikulum makro. Guru menyusun kurikulum dalam bidangnya untuk jangka waktu 1 tahun, 1 semester, beberapa minggu, atau beberapa hari saja. Yang kedua, peranan guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat desentralisasi. Kurikulum desentralisasi disusun oleh sekolah ataupun kelompok sekolah tertentu dalam suatu wilayah atau daerah. Kurikulum ini diperuntukkan bagi suatu sekolah ataupun lingkungan wilayah tertentu. Pengembangan kurikulum semacam ini didasarkan oleh atas karakteristik, kebutuhan, perkembangan daerah, serta kemampuan sekolah-sekolah tersebut. Dengan demikian, isi daripada kurikulum sangat beragam. Tiap sekolah atau wilayah mempunyai kurikulum sendiri, tetapi kurikulum ini cukup realistis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ananda. Baik, selanjutnya ada peranan guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat sentral-desentral. Untuk mengatasi kelemahan kedua bentuk kurikulum tersebut, bentuk campuran antara keduanya dapat digunakan, yaitu bentuk sentral-desentral. Dalam kurikulum yang dikelola secara sentralisasi, desentralisasi mempunyai batas-batas tertentu juga.
Peranan guru dalam pengembangan kurikulum lebih besar dibandingkan dengan yang dikelola secara sentralisasi. Guru-guru turut berpartisipasi bukan hanya dalam penjabaran kurikulum induk ke dalam program tahunan atau semester atau rencana pembelajaran, tetapi juga di dalam menyusun kurikulum yang menyeluruh untuk sekolahnya. Guru-guru turut memberi andil dalam merumuskan setiap komponen dan unsur dari kurikulum. Dalam kegiatan yang seperti itu, mereka mempunyai perasaan turut memiliki kurikulum dan terdorong untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan dirinya dalam pengembangan kurikulum. Karena guru-guru sejak awal penyusunan kurikulum telah diikutsertakan. Mereka memahami dan benar-benar menguasai kurikulumnya. Dengan demikian, pelaksanaan kurikulum di dalam kelas akan lebih tepat dan lancar. Guru bukan hanya berperan sebagai pengguna, tetapi perencana, pemikir, penyusun, pengembang, dan juga pelaksana, serta evaluator kurikulum. Selanjutnya ada model-model kurikulum. Untuk melakukan pengembangan kurikulum, ada berbagai model pengembangan kurikulum yang dapat dijadikan acuan atau diterapkan sepenuhnya. Berikut ini akan diuraikan tentang beberapa model pengembangan kurikulum di antaranya. Yang pertama ada model administratif atau line staff. Model pengembangan kurikulum ini berdasarkan pada cara kerja atasan bawahan atau top down yang dipandang efektif dalam pelaksanaan perubahan termasuk perubahan kurikulum. Model administrasi atau garis komando memiliki langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, administrator pendidikan atau top administrative officer atau pemimpin membentuk komisi pengarah. Komisi pengarah atau steering committee bertugas merumuskan rencana umum, mengembangkan prinsip-prinsip sebagai pedoman, dan menyiapkan suatu pernyataan filosofi dan tujuan-tujuan untuk seluruh wilayah. Ketiga, membentuk komisi kerja pengembangan kurikulum yang bertugas mengembangkan kurikulum secara operasional, mencakup keseluruhan komponen kurikulum dengan mempertimbangkan landasan dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang keempat, komisi pengarah memeriksa hasil kerja dari komisi kerja dan menyempurnakan bagian-bagian tertentu bila dianggap perlu. Karena pengembangan kurikulum model administratif ini berdasarkan konsep, inisiatif, dan arahan dari atas ke bawah, maka mereka memerlukan waktu bertahun-tahun agar dapat berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan adanya tuntutan untuk mempersiapkan para pelaksana kurikulum tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Arsilvi. Model-model kurikulum. B. Model grassroots. Model pengembangan kurikulum ini merupakan kebalikan dari model administratif, dilihat dari sumber inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum. Bila model administratif semua inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum dari atas, maka model rakyat biasa atau grassroots semua inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum dari bawah. C. Model Beauchamp. Pengembangan kurikulum dengan menggunakan model Beauchamp memiliki 5 bagian pembuatan keputusan sebagai berikut. Pertama, memutuskan arena pengembangan kurikulum, suatu keputusan yang menjabarkan ruang lingkup upaya pengembangan. Kedua, memilih dan melibatkan personalia pengembangan kurikulum, suatu keputusan yang menetapkan personalia upaya pengembangan kurikulum. Ketiga, perorganisasian dan prosedur pengembangan kurikulum. 4. Implementasi kurikulum, yakni kegiatan untuk menerapkan kurikulum seperti yang sudah diputuskan dalam ruang lingkup pengembangan kurikulum. 5. Evaluasi kurikulum. Model-model kurikulum. D. Model arah terbaik tata atau text invert model. Sesuai dengan namanya, model pengembangan kurikulum ini terbalik dari yang lazim dilaksanakan, yakni dari biasanya dilakukan secara deduktif dibalik menjadi induktif. E. Model Rogers. Dimyati dan Mugiono menjelaskan berdasarkan pandangan tentang manusia, maka Rogers mengemukakan model pengembangan kurikulum yang disebut dengan model relasi interpersonal Roger atau Roger Interpersonal Relation Model. Rogers
Solengi Rogers lebih mementingkan kegiatan pengembangan kurikulum daripada rancangan pengembangan kurikulum tertulis, yakni melalui aktivitas dan interaksi dalam pengalaman kelompok, insentif, dan yang terpilih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama dari Afifah, apa maksud dari guru sebagai adapter dan bagaimana guru mewujudkan peran? Guru sebagai adapter. Pada peran ini, guru selain sebagai tenaga teknis dari kurikulum yang telah disusun, juga melakukan fungsi lain, yaitu penyelaras kurikulum dengan karakteristik kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Guru sebagai adapter memiliki kewenangan lebih untuk menyesuaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah, peserta didik, materi, maupun kebutuhan lokal. Pengembang kurikulum telah menentukan standar minimal yang harus dicapai. Kemudian pengembang selanjutnya serta implementasinya diserahkan kepada guru masing-masing. Para perancang kurikulum hanya menentukan standar isi sebagai standar minimal yang harus dicapai. Bagaimana implementasinya, kapan waktu pelaksanaannya, dan hal-hal teknis lainnya seluruhnya ditentukan oleh guru. Dengan demikian, peran guru sebagai adapter lebih luas dibandingkan dengan peran guru sebagai implementer. Selanjutnya, pertanyaan dari Prana. Dalam model kurikulum, ada berbagai macam model-model kurikulum. Menurut kalian, model manakah yang lebih baik dijadikan acuan? Sebagaimana yang diungkapkan oleh Robert S. Dais dalam Zainal Arifin, salah satu model yang cocok untuk diterapkan di Indonesia adalah The Grassroots Model. Inisiatif pengembangan kurikulum ini berada di tangan guru-guru sebagai pelaksana kurikulum di sekolah, baik yang bersumber dari satu sekolah maupun dari berbagai sekolah sekaligus. Model ini didasarkan oleh dua pandangan pokok, yaitu pertama, implementasi kurikulum akan lebih berhasil apabila guru-guru sebagai pelaksana sudah dari sejak semula terlibat secara langsung dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua, pengembangan kurikulum tidak hanya melibatkan personel yang profesional atau guru saja, tetapi juga siswa, orang tua, dan masyarakat. Model grassroots ini didasarkan atas 4 prinsip, yaitu A. Kurikulum akan bertambah baik jika kemampuan keprofesionalan guru bertambah baik. B. Kompetensi guru akan bertambah baik jika guru terlibat secara pribadi di dalam merevisi kurikulum. C. Jika guru terlibat dalam merumuskan tujuan yang ingin dicapai, menyeleksi, mendefinisikan, dan memecahkan masalah, mengevaluasi hasil, maka hasil pengembangan kurikulum akan lebih bermakna. D. Hendaknya di antara guru-guru terjadi kontak langsung sehingga mereka dapat saling memahami dan mencapai suatu konsensus tentang prinsip-prinsip dasar, tujuan, dan rencana. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.